Vespa. Guys, jadi dia ini anak Vespa. Sebagai pecinta Vespa, tolong bantu saya. Jumlah penduduk di Desa Ciakar dengan hak pilih sekarang sekitar 22.000 ya. Anda ingin pecah telur ya? Pecah telur. Biar begini juga, dulu pernah disebut komentar. Pernah ikut seleksi Persita. Lolos? Agak. Oh. Karena nggak ada orang dalam. Keluarga Omar Bakri ya? Iya. Tapi nggak pakai sepeda ontel kan? Guru yang kenal potnya 2 itu cuma lomba saya. Alasan idealisnya ya? Alasan sebenarnya memang tak hayang ngajar pada halnya. Ngajar padahal mah. Jaminan. Oh, Anda butuh uang? Ya. Saya juga. Di ACC. Ya. Iya. Sogok lagi aja. Anda punya modal berapa? Cek. Kawan-kawan pemirsa, berjumpa lagi di podcast Bung Jo. Saya kedatangan tamu, orang hebat. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Oke guys, bertemu lagi di Bung Jo Podcast. Salam Pancasila. Salam. Salam Pancasila ya, bukan ke nomor pileg. Guys, hari ini saya kedatangan tamu Bung Mahpul Ihsan yang biasa dipanggil Bung Icang. Kabar? Sehat? Apa gimana sekarang? Alhamdulillah sehat. Landai-landai aja. Oh, landai. Kalau bahasa daerah Pantura itu rata-rata air. Ini Bung Ihsan hari ini menjadi tamu saya, tamu spesial yang susah sekali ini saya menghubungi Bapak ini sebenarnya. Wah, bisa aja, Siang, sore, malam, aktivitas apa aja sekarang? Ya, aktivitas sehari-hari biasa di rumah kerja, pulang. Ngurus anak ya? Nggak ngurus anak, saya. Istri yang ngurus anak. Bukan dunia terbalik ya? Pemirsa, jadi Bung Mahpul Ihsan ini adalah seorang pemuda yang umurnya berapa sekarang? 35 tahun. Oh, belum cukup umur. Bisa. Sudah lah. Kalau buat mencalonkan sebagai capres belum cukup umur dong. Harus menjadi kepala daerah dulu. Ini Bung Ihsan, dia mencoba mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPRD Kabupaten Tangerang di Dapil 5, di Dapil kampung halamannya. Tapi sebelum ke sana, kita tanya dulu dia ini basicnya apa sih? Berani-beraninya dia mencalonkan diri. Oke? Baik, terima kasih Bung Jo atas undangannya. Saya diundang teman-teman untuk hadir di podcast ini sama kawan lama saya, kawan seperjuangan ini. Jadi memang bukan saya yang sibuk sebetulnya, mah justru yang ngajakin podcastnya yang sibuk. Gitu. Dan alhamdulillah sekarang saya menyempatkan diri untuk ikut podcast di tempatnya Bung Jo. Gitu. Jadi kalau cerita basic, saya ini dari keluarga guru, bapak guru dan ibu seorang guru. Berarti keluarga Omar Bakri ya? Iya. Tapi nggak pakai sepeda ontel kan? Nggak pakai. Dulu punya bapak itu terkenal. Orang tua saya itu terkenal dengan motor yang knalpotnya 2. Guru yang knalpotnya 2 itu cuma bapak saya. Berisik. Nggak ditilang polisi itu ya, knalpotnya 2. Orang sudah bawa pabrikannya udah. Jadi anaknya Omar Bakri dengan bapak seorang guru dan ibu seorang guru, tapi saya anaknya bukan seorang guru. Bukannya kamu pernah ngajar juga? Pernah dulu tahun 2011, kalau tidak salah waktu itu setelah lulus dari perkuliahan saya, mencoba ditawarkan oleh orang tua saya untuk mengajar di SD. Nggak honor? Honor. Di SD itu saya mengajar kurang lebih selama 9 tahun. 9 bulan. Enggak, salah, sorry. 9 bulan. 9 bulan 10 hari. 9 bulan. Enggak 10 hari. Kalau 10 hari langsung lahiran.
ngajar 9 bulan berarti dapat gaji 3 kali dong, kan dirapel. Betul. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Terus berapa itu gajinya? Kalau nggak salah itu per bulan itu 300-an. Kalau nggak salah ya. Tahun 2011 saya mengajar di SDN. Waktu itu bapak orang tua saya yang menjadi kepala sekolah. Boleh dibilang seperti itu. Setelah 9 bulan saya mengajar, dalam benak hati itu kayaknya nggak cocok. Mau saya ya. Bukan passionnya. Bukan passion. Itu yang kedua, suatu ketika ada dari salah satu masyarakat melamar menjadi seorang guru, membuat hati saya sedikit renyuh. Pertama dia ke rumah melamar itu dengan, kalau kata orang sini mah bari bawaan ya, kayak untuk anaknya nyombol, kalau kata nyombol itu mah. Dia terkesan apa ya? Membawa oleh-oleh lah. Ketika ketemu itu tidak dengan tangan kosong. Tidak dengan tangan kosong. Nah, karena memang kebutuhan guru pada waktu itu di sekolahan yang bapak saya pimpin itu memang sudah memenuhi kuota, sudah tidak ada lagi lowongan. Di situ saya, dia bukan anak siapa-siapa, begitu sulitnya mendidikan diri menjadi seorang guru belajar untuk masyarakat. Sementara saya, karena orang tua saya kepala sekolah, gampang ya. Dengan gampangnya saya bisa masuk, gitu. Jadi kamu mengorbankan. Akhirnya saya memilih ke orang tua saya, bilang, Pak, Bu, mohon maaf, kayaknya saya nggak bisa ngurusin mengajar. Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang ingin lebih mengabdikan dirinya menjadi tenaga pengajar dibandingkan. Itu alasan idealisnya ya. Alasan sebenarnya memang tak hayang ngajar padahalnya. Ngajar padahal. Itu alasan idealis seperti itu. Iya, padahal memang nggak mau ngajar. Kebetulan ada yang mau masuk. Kebetulan ada yang mau melamar. Kalau tidak salah itu ada 2 sampai 3 orang. Setelah itu saya mencoba mencari pengalaman di luar. Pertama saya kerja di Mandala Multi Finance. Salah satu perusahaan jaminan. Oh, Anda butuh uang? Ya. Saya juga, gitu. Saya leasing motor lah. Ya. Lebih 1 tahun. Ya, leasing itu seperti ini, gitu. Waktu itu saya jadi surveyor. Waktu di Multi Finance itu. Bang survei. Iya. Itu ketika orang butuh itu, saya datang juga udah dikasih air. Minumnya juga bukan air putih. Air apa? Jampe? Air botol. Biar di ACC. Ya. Karena dia butuh uang ya. Sogok lagi aja. Cuma berbeda ketika kita jadi tukang tagih. Benar. Setelah itu pindah ke salah satu bank keliling, Bank Emo. Bukan, salah satu BUMN, saya di situ sebagai marketing. Marketing. Lu bahasa marketing di perusahaan itu keren, bro. Apa? Dulu saya bahasanya RO, kata saya Relationship Officer. Wah, saya kerjanya enak kali ini. Iya. Melamar ke situ. Iya, karena itu ya. Karena bahasa itunya tuh. RO tadi apa? Relationship Officer. Padahal marketing. Nawarin jasa dengan suku bunga rendah. Berapa tahun itu? Itu kurang lebih 1,5 tahun. 1,5 tahun. Terus habis itu asuransi. Sama. Kurang lebih 2 tahun. Bagian apa? Bahasa Inggris lagi aja itu. Bahasa Inggris. Relation. Manajemen dokumen sistem. Jadi dari lapangan ke kantor. Sempat jadi penagih hutang ya, karena kutip. Oke guys, nanti kita kupas terus pengalaman hidup dari Bung Ihsan. Guys, ini tadi kita sudah mendengarkan cerita Bung Icang. Memang kadang-kadang kita suka mentertawakan masa-masa kita yang dulu ya. Iya, kadang suka ingat ada hal-hal aneh, ada hal-hal lucu, ya, ada hal-hal menyedihkan. Ada pahit, ada manis ya. Seperti kopi ya. Seperti kopi. Jadi sebelum dilanjut kita ngopi dulu bro. Kan ini podcastnya ngobrol sambil ngopi. Kopi apa ini? Ini kopi Bangka. Setiap mudik itu dibawain ya? Iya ini. Luar biasa teman saya yang satu ini. Kalau mudik itu pulang kampung ke halamannya,
yang diingat itu saya, alhamdulillah teringat. Jadi dia bawa kopi buat saya. Alhamdulillah. Yang sekarang jadi menu favorit di warung biasa. Gitu ya. Boleh. Sip. Mantap. Tadi kita sudah mendengarkan perjalanan kerja dari Bung Mahful Ihsan. Selain aktif di dunia pekerjaan, apa kesibukan lainnya, misalnya di organisasi, olahraga, hobi, dan sebagainya? Selain sibuk bekerja, dulu saya hobi di sepak bola. Biar begini juga. Tarkam. Dulu pernah disebut pemain Tarkam. Berarti pemain bayaran ya? Pemain bayaran. Kalau di TV ada penonton bayaran, kamu pemain bayaran. Pemain bayaran. Oh. Dibayar Bayar tunai. plus obat urut, enggak? Enggak. Lama itu berkecimpung di dunia pertarkaman gitu kan? Itu ya lumayan lama karena itu dari zaman saya sekolah. Dari zaman saya sekolah itu sudah memang hobi ya, hobi di sepak bola pada waktu. Karena saya pernah juga di SSB pada waktu itu. SSB pernah ikut seleksi Persita senior, junior? Bukan, Persita Haonas dulu. Lolos? Ada. Oh. Karena nggak ada orang dalam. Kalau kata pelatih itu dulu sempat di SSB itu bilang yang lolos itu sebenarnya jauh dari kalian. Seperti itu, ada bahasa seperti itu kan dalam tanda kutip ya. Iya. Karena ada sesuatu gitu. Iya, goresan tangan juga kali ya. Nasib juga ya. Nasib nggak punya. Bukan di sepak bola mungkin ya. Iya, nasib nggak. Saya punya nama khusus kalau di sepak bola itu. Apa? Di Tarkam itu orang taunya sampai sekarang pun taunya nama saya itu Ihsan Kamil. Ihsan Kamil. Padahal itu bukan nama dari pemberian orang tua. Nama julukan bola. Anda dibayar berapa itu ketika Tarkam dulu pertama kali? Waktu itu 50.000 juga gede ya. Dulu zaman tahun berapa? Sekolah sekitar tahun 2000. Oh, dari SMA ya? SMA itu ya banyak ketika ikut berjuang sama tim sepak bola gitu di Tarkam. Bahkan dalam satu tim nih. Karena satu tim kita itu di Tarkam sama salah satu pengusaha. Naik. Paling gede itu dulu Tarkam itu bayar 200. Dulu ada bahasa kalau kita itu diundang temen ya, diajak temen itu bahkan, ayo mau ikut nggak main bola? Tapi jihad bahasanya jihad, keren ya. Bukan Palestina tapi. Dibayar pakai nasi uduk. Dibayar pakai nasi uduk, pakai makan gitu. Tapi kita senang aja. Aktif di olahraga apa aja tuh? Di organisasi? Organisasi saya pernah di KOK. Kalau dulu bukan KOK namanya, dulu masih KONI kecamatan. Oh, sekarang KOK. Koordinator Olahraga Kecamatan. Kalau sekarang, dulu pernah juga menjadi sekretaris di KOK. Sekretaris di KOK. Di KOK. Dasar itu tahun 2015. Di organisasi kepemudaan pun saya aktif. Aktif ya. Di KNPI dari tahun 2012. Dari tahun 2012 Anda sudah ber-KNPI ya? Sudah. Periode berikutnya dipercaya menjadi sekretaris KNPI Kecamatan. Waktu ketuanya Jadi Ruslani alias Wiro Sableng. Wiro tanpa Sableng. Jadi sekretaris 2 periode ya di kecamatan. Sebetulnya ditawarin sama teman-teman itu suruh diminta mencalonkan untuk menjadi ketua KNPI. Karena di KNPI itu nggak ada gajinya, jadi Anda nggak mau. Bukan masalah merek gaji. Oh, bukan. Organisasi, mencari pertemanan, persaudaraan. Alhamdulillah. Di organisasi saya banyak menemukan teman-teman dengan karakter yang berbeda-beda. Saudara, punya teman karena lewat KNPI itu. Saya tidak tahu ada orang ini kenal dengan orang Bangka. Kalau tidak di KNPI, bukan begitu. Jadi pengurus KNPI kabupaten ya? Sekarang alhamdulillah dipercaya menjadi pengurus KNPI kabupaten. Jangan-jangan karena orang dalam juga Anda jadi pengurus. Karena dekat dengan ketuanya mungkin ya.
Saya beberapa kali jalan, baik menggunakan roda 2 dan roda 4. Saya pernah melihat foto mirip Anda. Itu Anda bukan? Namanya Mahfud Ihsan, pakai peci, baju putih. Di belakangnya ada logo Garuda-Garuda gitu. Ya, Mungkin itu saya ya. jangan-jangan. Anda nyalek berarti ya? Ya insya Allah. Nyalek. Nyalek. Di partai yang ada Garuda itu kan? Kalau bahasa Sundanya Mahfud Manuk. Oke guys, kita akan kupas perjalanan hidupnya dari seorang guru, walaupun hanya sekitar bulan, jadi penagih utang, pernah pemain bola di organisasi kepemudaan. Hari ini di 2024 dia mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Tangerang. Apa niat dia sebenarnya maju? Kita kembali ke niat dia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPRD Kabupaten Tangerang. Anda ini berani-berani nih. Apa itu alasan Anda mencalonkan diri? Yang pertama, saya niat mencalonkan diri ini karena Dulu istri Anda anggota dewan. bukan karena istri anggota DPR, bukan. Jadi memang karena punya niat yang tulus, jadi niat ibadah buat masyarakat, karena di lingkungan itu sangat apa ya, memang ketika ada pembangunan itu sangat dirasakan sekali kalau memang tidak ada salah satu anggota DPRD di sini. Ada musembang, ada kecamatan. Terkadang kan musrembang, kecamatan, musrembang, ada desa, kecamatan dan sebagainya, itu terkadang kan tumpang tindih. Artinya dia enggak juga kan wilayah saya jadi prioritas, kan bertahap gitu. Kalau kita dekat dengan anggota DPRD, di lingkungan kita ada anggota DPRD, itu sangat apa ya, artinya lebih diperhatikan. Memang Anda tinggal di mana? Di Panongan. Enggak, di kampung desa apa? Di Kampung Ciakar. Di kampung Ciakar. Juga di profil Anda ini adalah staf ahli di DPRD Kabupaten Tangerang di salah satu fraksi yang Garuda tadi. Sekarang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD. Apa alasan konkret Anda mencalonkan diri? Alasan mencalonkan diri karena di wilayah saya, di desa Ciakar itu, selama Panongan kurang lebih 24 tahun berdiri, terpisah dari Kecamatan Cikupa itu, di desa kami khususnya, ya, itu belum pernah ada bahkan ikut pertarungan atau perhelatan menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Mudah-mudahan belum pernah ada orang yang nyalon, apa belum pernah dari yang nyalon bahkan sampai yang jadi pun belum pernah ada orang Ciakar. Orang Ciakar. Padahal Ciakar itu kalau kita lihat di Google, jumlah penduduknya terbesar di Kecamatan Panongan, ya, sekitar 30, mungkin ada 30 ribuan lebih kalau tidak salah jumlah penduduk itu. Jumlah penduduk di desa Ciakar dengan hak pilih sekarang sekitar 22.000 ya. 22.000 orang. Anggota dewan yang ada? Nggak ada. Luar biasa. Berarti Anda ingin pecah telur ya? Pecah telur. Mudah-mudahan menjadi motivasi saya. Dari anak kandung biologis Anda ingin menyuarakan warga di dapil Anda mungkin. Betul. Ya, terutama khususnya di desa Ciakar. Membanggakan warga Ciakar agar dia pecah telur. Ya betul. Selain itu, apa motivasi untuk mencalonkan diri? Apakah karena istri Anda mantan anggota DPRD, walaupun partainya berbeda? Apa karena itu Anda pernah merasakan menjadi bapaknya dewan juga kan? Bukan karena itu ya, bukan karena memang alhamdulillah waktu itu istri memang sempat terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Tangerang, tapi bukan di wilayah sini, ya. Karena melihat kondisi di lapangan sih, intinya melihat kondisi masyarakat. Jadi banyak harapan masyarakat Ciakar itu ya, banyak harapan khusus desa Ciakar dan Panongan.
Informasi juga guys, di Kecamatan Panongan itu anggota DPRD-nya baru pecah telur satu tahun 2019. 2019 kemarin. Masyarakat di bawah, terutama di lingkungan, memang sangat besar harapan masyarakat itu mempunyai figur anggota DPRD Kabupaten Tangerang di wilayahnya, agar bisa lebih dekat menyuarakan aspirasinya. Seperti itu. Alhamdulillah, memang saya sekarang menjadi staf di DPRD Kabupaten Tangerang, memang merasakan itu. Soalnya Anda yang mencatat kan? Dewan. Pokok pikiran. Pikiran anggota Dewan. Yang disingkat POKIR. Banyak masukan-masukan sebetulnya dari masyarakat itu yang tidak terserap tidak adanya anggota DPRD di wilayah itu. Terus selain itu, ketika menjadi anggota Dewan nanti Anda pengen ketika saya jadi ini lebih banyak manfaatnya buat masyarakat. Gitu. Jadi saya selalu tekankan ke teman-teman, ayo silaturahmi, ayo kita ngopi bareng, karena nggak ada suatu permasalahan atau apapun tanpa diselesaikan dengan ngopi. Duduk bareng dan ngopi pasti selesai semua. Ini udah setar nih? Sudah dari 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu sudah setar ini ya. Tapi kampanye juga udah mulai kan tanggal 28? Udah mulai dari tanggal 28 kemarin. Udah mulai. Pemilihannya tanggal 14 Februari. Hari apa itu? Hari Rabu. Hari Rabu ya. 14 Februari kan hari kasih sayang ya. Kasih sayang. Berarti hari kasih suara ya. Hari kasih suara. Jadi hari kasih suara untuk orang yang menyayangi. Hari kasih suara untuk kontestan pemilu 2024. Wilayah Dapil 5 ini memang dapil, bisa disebut dapil neraka. Iya. Banyak bintang-bintang di semua partai ada. Anda punya modal berapa? Terus terang, kalau modal pribadi ya seperti yang Anda lihat lah, seperti yang Bung Jo lihat. Seperti yang Bung Jo lihat, terutama modal keyakinan Dan bismillah. Sama dorongan dari orang tua. Istri juga dong. Istri. Warga politisi kan istri Anda itu. Iya. Anak dari almarhum politisi senior di partai berlogo Ka'bah. Saya ketemu dengan istri itu di perkuliahan. Di kampus. Beliau dan saya juga salah satu BEM fakultas. Sinloknya di BEM. Waktu itu Anda masih gondrong kan? Masih gondrong pada waktu itu, pakai Vespa. Emang saya nggak boleh main kalau rambut saya masih gondrong. Dan setelah main juga kenal sama orang tuanya, saya juga nggak begitu tahu ya. Kalau orang tuanya anggota DPRD Anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Tahu-tahu itu mertua saya itu anggota DPRD itu justru ketika kita dalam proses mau menikah. Istrinya guys, keluarga politisi, dan dia ini mencalonkan diri memang sehari-harinya berteman lingkungannya politisi karena dia tenaga ahli anggota DPRD. Tentu anggota DPRD itu politisi. Itu Anda pakai Vespa? Pakai Vespa. Emang guys, jadi dia ini anak Vespa. Itu hobi saya, bro. Iya. Bisa hilang. Vespa saya ada 2. Sekarang di rumah ada 2. Sebetulnya saya punya Vespa itu kalau masih ada sekarang sekitar 6 sampai 8 motor Vespa. Pecinta Vespa tolong bantu saya. Doakan saya. Terus ikuti Bung Jo Podcast. Tenaga ahli anggota DPRD dan seorang TA ingin naik kelas untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Kita tahu di wilayah Kecamatan Panongan, Cikupa, Curug adalah dapil Anda. Dan Anda berani untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Apa yang akan Anda suarakan untuk menyerap aspirasi di wilayah 3 kecamatan itu? Sebenarnya unik ya untuk dapil 5 ini karena masyarakatnya yang sangat-sangat heterogen ya. Ya benar, heterogen. Jadi antara penduduk
asli dan pendatang itu sudah berbaur ya, Dapil 5 ini menjadi menjadi boleh dikatakan penyumbang pajak PAD, membantu PAD Kabupaten Tangerang juga. Cukup banyak juga, karena memang ini unik ya, lintasan dari Serang menuju Jakarta itu kan melewati Dapil 5. Apa yang akan Anda suarakan kepada masyarakat pemilih Anda? Banyak ya, masih kurangnya sarana pendidikan, terus infrastruktur dari pendidikan, pembangunan jalan, lingkungan gitu kan. Apakah fasilitas kepemudaan ini sudah lengkap nih di Dapil 5 nih? Belum. Gimana Anda melihatnya dan apa pesannya terhadap pemuda dan pemerintah daerah mungkinnya? Jangan takut, jangan ragu, jangan melihat kanan kiri, kita lurus saja, niatkan ibadah, maju terus, pantang mundur. Maju terus, mundur gampang. Ada semangat untuk menyuarakan aspirasi kepemudaan. Saya berlatar belakang dari organisasi kepemudaan dan memang teman-teman di lingkungan yang aktif dengan kepemudaan ya, khususnya kita akan insya Allah ketika saya terpilih nanti, khususnya untuk para pemuda, kita akan berikan fasilitas kepemudaan supaya bisa mengembangkan keahliannya. Lapangan pekerjaan ini sangat sulit ya untuk di wilayah Kabupaten Tangerang, dengan Kota Seribu Industri itu sangat tidak relevan ya menurut saya dengan kondisi yang ada di lapangan ya, karena khususnya di wilayah di Dapil 5 ini masih banyak pengangguran yang memang terutama dari pemuda ya setelah putus dari sekolah itu. Padahal lapangan pekerjaan, lapangan usaha itu sangat terbuka di Dapil 5 ini. Banyak peluang sebetulnya. Ya mungkin nanti ada regulasi yang akan menjadi terobosan, karena fungsi anggota DPRD itu ada 3 kan? Ada 3. Pengawasan, kontrol, legislasi dan budgeting. Dan 3 fungsi itu harus benar-benar dioptimalkan. Bagaimana politik anggaran itu bisa berpihak kepada para pemuda ya, khususnya di dapil Anda. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan perjalanan hidup Bung Ihsan Kamil. Nama tarkam itu ya? Nama tarkam itu masih sepak bola. Bung Ihsan, jangan lupa di subscribe. Satu kata untuk Kabupaten Tangerang. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Salam Pancasila. Salam Pancasila.